Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu rahmat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah lahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa uswatana wa qaidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam shadiqul wa'dil amin wa imamul muttaqin. Wa qala Allah ta'ala na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dicintai oleh Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, kesehatan, kesempatan, bahkan kemauan, sehingga pada malam ini kita masih dapat melaksanakan ibadah maghrib berjamaah dan makmurkan rumah Allah menjalin ukhuwah Islamiyah, kemudian kembali mengulang ayat-ayat Allah ataupun hadis Rasulullah. Baik kita yang beriktikaf di masjid pada malam ini maupun pemirsa budiman dimanapun berada. Untuk itu mengawali kajian kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu, tadi imam kita Bapak Ustaz telah menyampaikan terkait ada revisi terkait jadwal kajian Selasa, yang mana kami diamanahkan untuk mengkaji fikih. Untuk itu Bapak Ibu, sebenarnya kaji cukup berat, karena realita di tengah kehidupan kita tidak hanya mengenal satu dua pendapat ulama, bahkan lebih. Belum lagi Bapak Ibu yang faktor usia yang lebih banyak mengenal, memahami, bahkan mengamalkan. Kalau Bapak Ibu masih ketek, masih banyak belajar. Walaupun pada malam ini menyampaikan, tetapi hakikatnya kami pun belajar Bapak Ibu. Itu terkait amanah ini memang cukup berat, sehingga nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan khusus, apalagi terkadang terbawa arus kepada topik permasalahan lain, kalau motif Bapak Ibu, kalau ada topik lain mungkin kita nanti pending jawabannya akan dilakukan di pertemuan selanjutnya. Tapi kalau dirasa valid maka akan kita sampaikan insyaallah. Itu Bapak Ibu mengawali kajian kita. Kalau di Wedungi sudah banyak kita melakukan ibadah. Kalau kita lihat Bapak Ibu, judul yang telah kita buat yaitu diawali dengan keimanan, dijalani dengan pengamalan. Diawali dengan keimanan, dijalani dengan pengamalan. Tidak sedikit kita melakukan suatu amal soleh. Apakah amal soleh itu yang kita lakukan dalam bentuk amal yang wajib ataupun hal-hal yang sunnah? Bahkan kalau dilihat Bapak Ibu, alat Tuhan kami Bapak Ibu memasuki bulan Ramadan. Kalau mungkin 20-an kali Bapak Ibu, karena usia masih 30. Kalau Bapak Ibu adalah usia 50, setidaknya sudah 40 tahun lebih merasakan ibadah puasa. Itu sama-sama kita berdoa semoga kita semua dapat istiqomah hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang kedua, hadis yang ketiga berkaitan tentang fondasi keimanan, kemudian dijalani dengan pengamalan. Artinya iman itu tasdiqul qalbi. Iman itu diyakini di hati, wa talaqqu bil lisan, dibuktikan secara lisan. Wal amal bil arkan, dan diamalkan dengan perbuatan anggota tubuh. Jadi kalau iman lebih ke hati, keyakinan, mahabbah. Tapi kalau Islam
fikih, maka lebih fokusnya dalam bentuk pengamalan kita di tengah kehidupan, sehingga dikenal kita dituntut untuk berbanyak suatu ibadah, baik kualitas maupun kuantitas, demi level yang teratas. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Bapak Ibu? Karena penting. Dalam Quran surah Al-Mulk ayat kedua Allah mengingatkan kita, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya, baik kualitasnya, banyak kuantitasnya, demi level yang teratas. Khairun nas man tol. Bapak Ibu yang pernah naik tol, tol man, sebaik-baik manusia, man siapa, tol panjang, puluhan kilometer jalan tol Bapak Ibu, tidak ada yang menghalangi. Sebaik-baik manusia yang panjang usianya, baik lagi banyak amalnya. Untuk itu dalam hadis yang kedua, hadis ketiga, Nabi SAW didatangi malaikat Jibril alaihissalam, yaitu fa'akhbirni anil iman, fa'akhbirni anil Islam. Beritahukan kepadaku apa itu iman, apa itu Islam. Kalau Islam, maka Nabi bersabda dalam hadisnya, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun atas 5 fondasi dasar pokok yang benar. Kalau diakui, diamalkan, maka itulah hamba Allah. Tapi yang minimal saya lakukan tapi dikatakan muslim. Tapi kalau nak mengakui wajibnya sholat, puasa, zakat, maka dihukumi kafir murtad. Wajib juga taubat dan wajib kembali bersyahadat. Tapi kalau bahasanya sekali saya Bapak Ibu, karena ada jemaah kami mu'alaf, murtad, mu'alaf lagi, maka mesti hati-hati. Dan alhamdulillah setelah mu'alaf kembali didakwahkan, sudah hafal pula ayat-ayat Allah. Tapi kalau tak dibina itu bisa murtad kembali. Kita yang sudah beriman, bahkan mendengar nilai-nilai keislaman sejak dalam kandungan ibu, sejak di kandungan ibu, 9 bulan ibu kita mengandung kita, 5 kali mendengarkan lantunan kalimat azan, kalimat tauhid, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian ditutup nanti la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Dan kalimat la ilaha illallah itu mesti hati-hati Bapak Ibu, karena la itu la nafi. Kalau la nafi itu meniadakan, menafikan, mesti dibaca panjang, la ilaha illallah. Jadi kalau la ilaha, kalau la pendek bermakna tauhid, dimuat pasti. Masa itu pasti ada Tuhan selain Allah? Mustahil. Kalau seandainya ada Tuhan yang lain, berarti Allah bersifat lemah, sedangkan Allah Maha Kuasa tanpa lemah, tanpa ada kekurangan cacat. Allah Maha Kuasa, Allah Maha segalanya. Itu terkait fikih. Fikih ini maka butuh kita melihat definisi Bapak Ibu. Kalau Al-Quran definisinya kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammad biwasitah Jibril wal muta'abbad bitilawati. Kalau Al-Quran suatu kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, wal muta'abbad, dan bernilai ibadah bagi yang membaca. Sedangkan hadis ma'udhifa ila Nabi SAW bil qaulin aw fi'lin aw taqwir. Kalau sunnah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan beliau, perbuatan Nabi maupun ketetapan Nabi. Misal Bapak Ibu telah menikah halal legal, sepasang suami istri. Bapak berkata ini dan itu, berarti ibu mandana. Kemudian apa yang ibu dengar dari bapak, kemudian ibu sampaikan kepada anak nasihat wasiat itu. Itulah ibaratnya kalau hadis Nabi. Berarti apa yang didengar sahabat, apa
yang disaksikan oleh sahabat menjadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma nanti akan berbeda level tingkatan sahabat. Ada sahabat yang kuat hafalan, tapi ada sahabat yang lemah hafalan. Itu terkait hadis Nabi. Tapi kalau fikih Bapak Ibu, ulama mendefinisikan bahwasanya fikih itu ialah al-ilmu wal fahmu, suatu ilmu dan pemahaman yang mendalam. Berarti ilmu dan pemahaman yang mendalam. Kemudian tak cukup kita melihat definisi yang singkat ini, maka ulama menjelaskan bahwasanya fikih itu ialah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Al-ilmu, suatu ilmu bil ahkam syar'iyyah yang berkaitan tentang hukum syar'i. Kalau hukum syar'i berarti bukan hukum akal Bapak Ibu. Kalau hukum akal 3 kali 3 9, 2 tambah 2 sampai itu hukum akal Bapak Ibu. Itu hukum akal. Tapi kalau hukum syar'i berarti yang 5 atau setelah Ibu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Itu ilmu fikih, suatu ilmu yang berkaitan tentang hukum syar'i. Al-amaliyah yang difokuskan kepada amal perbuatan kita, amal perbuatan. Kalau demikian, sholat ibadah, puasa ibadah, baca Quran ibadah, iktikaf ibadah. Ibadah dari kata abada yang Abdu saya menyembah, Abid Abdullah hamba Allah. Sehingga ibadah itu ialah ismun likulli ma yuhibbullah wa yarda min aqwal wa af'alullahi wa batinah. Kalau ibadah itu adalah sesuatu hal yang dilakukan, yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah, baik perkataan kita, perbuatan kita, baik lahir maupun batin. Jadi hakikatnya ibadah itu mengantarkan kepada ketenangan jiwa. Tapi kalau setelah ibadah timbul kibria, kesombongan, maka keluar dari hakikat suatu ibadah. Maka perlu kehati-hatian Bapak Ibu. Kita memang sudah berusaha semaksimalnya untuk beribadah, tapi hati-hati jangan sampai ibadah kita ada unsur kesombongan. Alhamdulillah. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu, godaan itu pasti di 3 keadaan sebelum beribadah. Contoh, berkumandang ada nalikola santalai atau nawat, itu lama. Kalau demikian, kalau berhasil maka lanjut main anak ibu. Kalau tidak berhasil maka pasti akan digoda ketika sedang beramal. Baik ibu saja tetapi main-main jalan-jalan, itu godaan. Atau yang ketiga, kalau tidak berhasil setan iblis menggoda, pasti setan menggoda setelah beramal. Salah satunya dengan kesombongan. Itu terkait ibadah. Jadi fikih itu adalah suatu ilmu yang berkaitan hukum syar'i yang 5 yang berkaitan tentang amaliyah kita. Al-muktasab yang digali, yang diusahakan, hasil ijtihad para ulama yang mampu berijtihad, yang ahli Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ahli ekonomi berarti fokus di bidang ekonomi. Tahu ilmu politik tetapi tidak begitu pakar terkait ilmu-ilmu yang lain. Itu terkait ijtihad. Kemudian tadi suatu ilmu yang berkaitan dengan hukum syar'i yang 5, fokusnya dalam amaliyah kita yang digali oleh ulama yang mampu berijtihad, yang menghasilkan hukum dari dalil yang terperinci. Contoh, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Itu ayat berkaitan tentang dalil tafsiri, dalil yang terperinci tentang kewajiban ibadah sholat maupun kewajiban zakat. Kalau dilakukan sholat dan zakat, mendapatkan janji dari Allah, wa ulaika humul muflihun. Al-Quran sebagai pedoman. Tak ada kekayaan tanpa Al-Quran, tak ada kesengsaraan kecuali meninggalkan Quran. Bacaannya butuh penghayatan, apalagi penamaran di tengah kehidupan akan mencapai surga yang penuh kenikmatan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa yang beriman itu beriman kepada yang ghaib, melaksanakan sholat dan
Dan dari apa yang akan direzekikan, mereka infakkan di jalan Allah. Di ayat kelima Al-Baqarah, wa ulaika humul muflihun. Tapi kalau tak bisa kita amalkan Bapak Ibu, kita punya harta sampai senisab melewati haul, punya 90 gram emas, ala 3 balik bulan dimiliki, maka ada beban zakat. Kalau tak, masalakakum fi saqar. Allah mengancam dalam Quran surat Al-Mudaththir, masalakakum fi saqar, apa yang akan menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Yang pertama, nak salat di dunia. Walam naku nut'imul miskin. Dan yang kedua, tidak memberikan makanan kepada kaum fakir miskin yang berapa. Untuk itu Bapak Ibu, inti dari ilmu fikih adalah suatu ilmu yang berkaitan tentang hukum syar'i yang 5, yang berkaitan tentang amaliyah manusia, terutama yang mukallaf. Nah, siapa mukallaf Bapak Ibu? Itu Muslim. Kalau diizinkan oleh Allah, insya Allah besok Jumat akan disyahadatkan pertama sebagai imam Bapak Ibu di Masjid Raya Sumpah nanti pada Jumat laki-laki. Jadi kalau dia bersyahadat nanti pada Jumat jam 2 disaksikan pertama saudara seiman, berarti dia mukallaf, dia muslim. Kemudian yang kedua, yang mukallaf itu yang dibebani untuk ibadah balik. Balik ini masa pubertas. Tanda balik banyak Bapak Ibu. Tapi kalau tak satu pun laki-laki tak mimpi basah, tak ada tumbuh tanda-tanda balik yang lain, maka ulama nanti membatasi maksimal masa pubertas balik laki-laki 5 tahun kemudian. Bagi wanita kalau seandainya tak haid, tak ada tanda-tanda yang lain, maka juga dihukumi 15 tahun kemudian. Tapi walaupun nanti 5 tahun tetap dituntut sholat puasa sejak 7 tahun. Tapi batasan taklif yang wajib itu di usia dia sudah balik. Jadi kalau pertanyaan sah nak cuci ibu puasa, sah selama terpenuhi rukun puasa, syarat sah puasa, walaupun belum diwajibkan, tetapi tetap dituntut di usia 7 tahun. Itulah pola-pola dakwah yang dituntut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi paling mukallaf Bapak Ibu? Muslim, balik dan berakal sehat. Itu terkait taklif. Kita semua ada melewati balik itu Bapak Ibu. Muslim sudah, balik sudah, kemudian berakal sehat. Tapi kalau seandainya ada di antara kita, kita lihat di luar sana Bapak Ibu, ada sebagian yang mengatakan Muslim, KTP Muslim, tapi tak sholat, berarti akal sehatnya hilang Bapak Ibu. Alhamdulillah. Hakikatnya kita dituntut untuk senantiasa perbanyak ibadah dan konsisten minimal ibadah-ibadah yang wajib. Ibadah wajib kita konsistenkan, sedangkan ibadah sunnah kita tingkatkan. Itu terkait definisi fikih. Kemudian fikih ini bahagian dari ilmu syariah Bapak Ibu. Kalau syariah itu lebih umum lagi. Syariah Nabi Muhammad ada perbedaan dengan syariah dengan Nabi sebelumnya. Dan syariah Nabi Muhammad inilah yang lengkap. Tidak hanya berkaitan tentang akidah yang kita bahas, tetapi masuk semua ranah, baik politik, ekonomi, sosial, yang lain. Sedangkan syariat-syariat sebelumnya tidak selengkap dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau syariah berasal dari kata syara'a, bermakna jalan ke tempat pengairan, jalan yang mesti diikuti, tempat lalu air di sungai. Sehingga antara syariah dan jalan air maksudnya ialah siapa yang mengikuti syariah, apa yang ditetapkan oleh Allah, maka dia akan mengalir dan bersih jiwanya, hatinya. Itu terkait fikih. Jadi kalau demikian fikih itu berkaitan tentang hukum syar'i yang 5, karena berkaitan tentang amal mukallaf, amalnya kita. Kalau demikian Bapak Ibu, timbul pertanyaan, apakah disyaratkan terkait keabsahan puasa, sholat, zakat mesti tahu dalil? Apa Bapak Ibu?
Apakah sholat, puasa, zakat mesti tahu dalil sehingga menyebabkan keabsahan suatu amal soleh atau tidak? Kalau kita rujuk tadi Bapak Ibu, apa tadi definisi fikih? Ilmu pemahaman yang mendalam, atau secara istilah suatu ilmu yang berkaitan tentang hukum syar'i yang 5. Al-amaliyah yang berfokus kepada amal soleh. Jadi kalau begitu berarti sah kalau kita tahu atau tak tahu dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dituntut adalah beramalnya kita, baik kita melakukan amal soleh atau kita tinggalkan segala bentuk maksiat. Karena itu fikih. Berbeda kalau usulul fikih. Kalau usul fikih Bapak Ibu, yang mesti tahu dalil. Dalil itu petunjuk. Kalau usul fikih asalnya fikih. Berarti fikih itu punya asalnya dari bersumber Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau usul fikih memang ma'rifatul dalil fikih ijmalan, mengetahui dalil fikih, mengetahui petunjuk fikih Al-Quran ataupun hadis Nabi ijma dan secara global. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir terkait keabsahan suatu amal soleh yang telah kita lakukan. Kalau memang tahu dalil memang itu lebih mulia. Tapi kalau tidak tahu jangan bersedih hati Bapak Ibu, karena itu tidak menjadi keabsahan suatu amal ibadah, baik sholat, puasa maupun zakat. Kalau pun tahu dalil belum tentu juga kita bisa menguasai Bapak Ibu. Hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini lemah. Nah itu terkait fikih Bapak Ibu, yang mana kami tujukan ini diangkat supaya kita nanti bisa memahami perbedaan istilah ulama selama ada dalil. Kalau kita lihat realita dalam kehidupan Bapak Ibu, hal-hal yang biasa belum tentu punya dalil. Tapi yang sudah punya dalil maka dibiasakan. Nah itu terkait pola-pola terkait fikih dengan usul fikih. Kalau fikih objeknya adalah perbuatan kita tinggalkan atau kita lakukan. Tapi kalau usul fikih lebih ke dalil-dalil. Nah itu usul fikih semuanya keduanya digabungkan menjadi syariat Islam. Dalam hadis Nabi tadi Bapak Ibu, pembukaan kita lihat Nabi ditanya tentang rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, bahkan haji. Sebelumnya Nabi ditanya terkait apa itu iman, kemudian apa itu Islam, kemudian apa itu ihsan. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tak mampu melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kita semua. Itu hadis sahih, riwayatnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, kalau kita analogikan agama Islam ini, maka ada 3 kunci. Yang pertama adalah keimanan. Bapak Ibu, biasanya Allah kalau di kampus, kalau mengajar fikih atau di pondok, hal yang pertama sebelum belajar fikih itu aku buat tugas bagi anak-anak mahasiswa untuk menggambar, melukis. Nah, cukup gue gambar pohon. Di situ nampak Bapak Ibu. Sudah sejak Covid mengajar di Indonesia sampai kini belum pernah betul sekalipun mahasiswa ataupun adik-adik yang di pondok Bapak Ibu. Jadi membuat pohon yang pertama itu dibuatlah batang. Padahal esensi suatu pohon itu dimulai dari akar. Akar itulah nanti kalau kita analogikan tauhid, mengesahkan Allah. Bibit yang unggul yang paten maka akan melahirkan nanti cabang. Cabang itu fikih. Makanya Bapak Ibu dan hebat kalau asal Indonesia umumnya pakai basmalah. Tapi tempat lain juga banyak yang tidak ada basmalah. Kita di Indonesia banyak yang ikut mazhab Syafi'i, Allahu Akbar, bersedekah. Tapi Bapak Ibu kalau pakai tempat lain merokok, ini lepas.
ketika tasyahud, ada yang sekali sih Bapak Ibu, ada yang mungkin nanti ikut pendapat lain setiap lafaz Allah. Jangan mengucapkan berarti banyak Bapak Ibu, tidak satu pendapat. Selama ada dalil maka boleh diamalkan. Cuma nanti ada babnya, bab mengikuti mazhab dan menyikapi perbedaan mazhab. Itu terkait pola-pola fikih. Jadi yang pertama, kalau kita lihat Bapak Ibu pohon tadi, maka tauhid itulah akar. Maka bibit yang unggul yang paten berkualitas pasti akan menumbuhkan cabangnya. Itulah fikih. Jadi Bapak Ibu terkait kita, maka butuhlah iman yang kuat tadi. Makanya diawali dengan keimanan, dijalani dengan kemahalan. Kalau seandainya keimanan itu yang tak tertanam, itulah banyak mu'allaqah yang hanya bermodalkan sertifikat, kemudian bersyahadat, kemudian dapat zakat, nikah. Setelah itu tidak ada pembinaan, tidak ada hiasi dengan keimanan. Bagaimana mungkin akan tumbuh cabang sholat, puasa, zakat yang lain? Itu Bapak Ibu senantiasa kita perbanyak memupuk keimanan kita, salah satunya dengan menjadi zikir, maka pasti akan menambahkan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu terkait akar. Yang cabang itu fikih, kemudian yang namanya batang pohon adalah itu buah. Kalau di manjuan, maka kita menginginkan suatu harapan yaitu buah. Buah hasilnya ihsan, akhlak kita selaku muslim yang sejati. Itu terkait pentingnya kita belajar alam berkembang dari buku dari buah pohon. Akar itu tauhid, keimanan, mengesahkan Allah. Di sini tak boleh ada perbedaan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah dapat meminta dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Taala. Ada kait batang tadi fikih, maka banyak. Makanya lahirlah nanti ada mazhabnya Hanafi, ada mazhabnya Maliki, ada Syafi'i, ada mazhabnya Hambali, dan semua itu Bapak Ibu memiliki ilmu yang terstruktur dan terukur. Abu Hanifah yang dilahirkan di 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, sedangkan Nabi wafat 111 Hijriah Bapak Ibu. Berarti kalau dari segi waktu tidak sampai 100 tahun. Maka dengan demikian maka kita sebenarnya kalau beramal itu memang tak terlepas dari mengikut 4 mazhab ini. Inilah 4 mazhab yang mutabar. Boleh saya Bapak Ibu mengikuti mazhab Hanafi, cuma terstruktur dan terukur. Boleh saja mengikut mazhab Maliki, cuma terstruktur dan terukur. Karena kalau seandainya kita campur-campur Bapak Ibu, seakan-akan nanti mengambil pendapat yang mudah-mudah. Itu terkait pola-pola fikih. Kemudian mazhab Syafi'i, beliau dilahirkan di 150 Hijriah dan wafat di 202 atau 204 Hijriah di Mesir Bapak Ibu. Itulah 4 mazhab yang terukur yang formatnya memiliki banyak kitab-kitab para ulama atau selanjutnya, kemudian bersanad. Kenapa 4 mazhab ini yang valid Bapak Ibu yang ada sampai saat ini? Karena akidahnya yang sehat, yang selamat, kemudian memiliki sanad keilmuan. Kalau aku belajar mazhab Syafi'i, salah satunya dengan Syekh Hisham Kamil, kemudian dengan Syekh Atiyah Abdul Mawjud, kemudian dengan Syekh Hisham Kamil berguru nanti beliau dengan Syekh Ali Jumu'ah. Jadi panjang silsilah Bapak Ibu tanpa putus. Tapi kalau terputus, bisa goyang lama satu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini, insya Allah dengan adanya sanad tadi wajib Bapak Ibu tak akan terputus. Sama bapak memiliki orang tua. Orang tua bapak itu memiliki kakek. Sampai nanti ada sampai bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah dia akan bertemu dengan sahabat Nabi sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terkait pola-pola fikih. Kenapa Bapak Ibu yang 4 mazhab ini yang kita jadi pedomankan, kita pedomani? Karena
memudahkan untuk beramal. Kalau Bapak Ibu baca kitab Quran 30 juz sekabar, belum lagi hadis-hadis Nabi, Kutubu Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita tahu waktu Bapak Ibu. Kamu kita tangan, jujur, sulit kita rukun sholat 1, 2, 3 mana dalilnya? Kita cek satu-satu, sulit. Tapi dengan adanya 4 mazhab ini memudahkan kita untuk beramal. Bapak Ibu di mana tahu rukun sholat itu balik? Nah, ada dalam Quran dan tulis rukun sholat 13. Arkan sholat salah tata asyar rukna. Nah, ada Bapak Ibu. Cuma itu hasil ijtihad ulama fikih. Makanya fikih tadi al-ilmu bil ahkam syariah, al-amaliyah, suatu ilmu yang berkaitan tentang hukum syar'i, fokusnya ke amal mukallaf yang digali, yang diusahakan oleh mujtahid, para ulama yang paham. Rukun wudu ada 6. Tidak ada dalam Quran teks 2 langsung. Yang ada dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, ada di situ ayat itu rukun-rukun niat dan tertib. Nah, kalau ada bid'ah menambah-nambah ayat Al-Quran. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat maka masuk ke dalam neraka. Kalau ada kadang-kadang bid'ah. Tak satu pun ayat lafaznya dalam Al-Maidah ayat yang tadi rukun wudu pertama niat dan yang kedua tertib. Nah, kalau dalam ayat tadi Bapak Ibu 4 cuma. Basuhlah wajah, basuhlah kedua tangan sampai siku, usaplah rambutmu, dan basuhlah kedua kaki sampai kedua mata kaki. Niat dan tertib, itu hasil ijtihadnya ulama. Nah, salah satu buku di Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum. Ada yang berpendapat idza tambah fi'il madi, disitulah niat. Dan di situ salah satu pendapat dari buku di Bapak Ibu. Kemudian kenapa nanti ada tertib? Bahwa mesti dibasuh wajah, setelah itu tangan, karena wawunya waw atofnya. Ada hubungan nanti. Waw itu tertib. Waw atof tapi bermakna tertib. Tidak boleh wajah setelah itu kaki. Itu kepala, itu tangan, tidak boleh. Nah, itu terkait hukum wudu. Nah, kalau demikian Bapak Ibu, itulah ulama memudahkan kita di 4 mazhab supaya menuntut kepada kita fokus beramal. Ini poin 1, 2, 3, 4. Tapi kalau dikumpulkan Al-Quran hadis, gitu bakal Bapak Ibu. Nah, pagi jam 6 pulanglah, jam 6 loh. Tadi pagi ke situ Bapak Ibu, lumayan bisa 40 menit tuh Bapak Ibu. Itu tadi tarawih mas. Untuk ke depannya mudah-mudahan tak ada halangan Bapak Ibu. Karena ini godaan tuh. Karena di sisi lain kami sedang masa studi S3 Bapak Ibu. Jadi terkait waktu memang menjadi kendala kayaknya. Tapi mudah-mudahan semoga niat yang tulus tadinya dimudahkan oleh Allah Taala di tempat ini terkait fikih Bapak Ibu. Kemudian tadi sumber hukum Islam itu 2. Kalau sumber cuma 2 Bapak Ibu, akan pertama Quran dan hadis. Cuma nanti ada beda istilah, dalil naqli dan dalil akli. Nah, dalil naqli itulah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil aklinya nanti adalah ijma' ulama. Kemudian kias analogi. Nah, kemudian nanti ada dalil yang tidak disepakati oleh ulama, istihsan itu kaji yang mungkin dibahas di masjid karena masalah teori dan istihad. Tapi setidaknya sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait itu, bahwa sampai ada 4 perbedaan ulama, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mungkin 2 saja kita berbeda. Yang pertama, berbedanya ulama dalam mengambil dalil. Berbeda dalam mengambil dalil. Bapak Ibu, kalau ibadah puasa sunnah
Tapi di siang hari kok batalkan, boleh nggak Bapak Ibu? Misalkan besok Kamis, kok batalkan, boleh nggak? Boleh. Wajib nggak Ibu ganti? Nah, itu mazhab Syafi'i. Berdasarkan hadis Nabi Sunan Tirmidzi, insoma sya'a in afqara sya'a. Berarti mazhab Syafi'i mengambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Bapak Ibu ikuti mazhab Hanafi, wajib qada ganti. Makanya banyak berkembang mazhab Syafi'i. Apa dalilnya Hanafi? Berbeda dalam mengambil dalil. Dalil di mana? Al-Quran. La tubtilu a'malakum. Janganlah kalian batalkan ibadah kalian, baik ibadah sunnah apalagi yang wajib. Tapi kalau Syafi'i apa? Hukumnya lah puasa sunnah. Ya terserah mau dilanjutkan, mau dibatalkan. It's okay. Itu terkait pola-pola fikih. Jadi berbedanya empat mazhab, salah satunya berbeda dalam mengambil dalil. C di hadis, C di Al-Quran, atau satu di hadis yang lain, satu lagi di hadis Nabi yang lain. Yang kedua, berbeda dalam memahami dalil. Berbeda dalam memahami dalil, baik Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya la mas'umun nisa. Bapak Ibu kalau setelah berwudu bersalaman dengan pasangan batal tak wudu? Nah, ada yang enggak, ada batal. Itu berbeda ulama. Berbeda Bapak Ibu sebagaimana berbedanya empat ulama tadi. Mazhab Syafi'i mengatakan batal. Kalau Bapak Ibu berwudu, bersentuhan, bersekolah, baik sengaja atau tak sengaja bisa batal. Baik memiliki nafsu syahwat atau tak, tetap batal. Pokoknya bersentuhan. Tapi mazhab yang lain tak Bapak Ibu, yang menyebabkan batal itu kalau ada syahwat. Jadi terserah kepada mana yang mau kita pilih. Itu terkait. Yang penting ada dalil keduanya. Apa berbeda Bapak Ibu? Berbeda dalam mengambil makna dalil. Kalau tadi berbeda dalam mengambil dalil, yang kedua berbeda dalam memahami dalil. La mas'umun nisa, ayat kecil juga, tetapi sampai nanti tiga mazhab. Mazhab Syafi'i mengatakan kalau pasangan suami istri bisa batal karena ilatnya dengan menikah ibu itu kan punya nafsu kebutuhan biologis. Jadi ilatnya bukan mahram. Kalau mahram ngapain dinikahi ibu istri Pak? Itu terkait mazhabnya Syafi'i, bersentuhan, bersalaman kalau dalam keadaan wudu maka membatalkan wudu karena konteks ayat dipahami oleh mazhabnya Syafi'i makna hakikat apa adanya. Dia bersentuhan maka batal. Tapi mazhab Maliki tidak, sentuhan itu sentuhan yang punya nafsu. Itu terkait pola-pola berbedanya ulama karena berbeda memahami maksud ayat, maksud dalil. Sedangkan tadi berbeda dalam mengambil dalil. Ibadah sholat, ibadah puasa sunnah kalau mau dibatalkan silakan. Tidak ada wajib diganti nanti. Sesuai mazhabnya Syafi'i. Dalilnya apa? Hadis Nabi. Insoma sya'a, in afqara sya'a. Tapi kalau Hanafi apa? La tubtilu a'malakum dari ayat. Berarti yang cek di ayat, cek di hadis. Sehingga pasti kan berbeda hukum. Sedangkan yang kedua tadi berbeda dalam memahami maksud ayat. Satu ayat tetapi sampai 2-3 hukum. Belum lagi Bapak Ibu, wamsahu biru'usikum. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, biasanya kalau kita berwudu apakah diusap sebahagian atau semua? Dalam ayat wamsahu biru'usikum, ketika ayat basuhlah wajah kalian, basuhlah kedua tangan sampai siku. Tapi dalam ayat usapan kepala ada kalimat harfu tambahan bi. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Tapi wamsahu bi. Kalau kepala sun, ru'us jamaknya. Tapi ada bi, itu berbeda ulama. Mazhabnya Syafi'i cukup sebahagian sah. Mazhabnya Maliki, gurunya Imam Syafi'i wajib semua. Sebagaimana basuhnya wajah.
Tapi mazhab Syafi'i karena ada tadi maka bermakna tadi sebahagian makanya tidak sah. Jadi karena Imam Syafi'i berguru ke Imam Maliki artinya apa? Wajib dalam mazhab Syafi'i sebahagian, sunnah itu semua. Itu untuk kehati-hatian. Itulah terkait pola-pola fikih Bapak Ibu, tujuannya supaya kita berbanyak amal soleh, bukan mengantarkan kepada ini benar itu salah. Hakikatnya kita berbanyak amal soleh baik kualitas maupun kuantitas dan nilai yang teratas. Itu terkait mukadimah fikih Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Sebenarnya ada dalam satu bab khusus Bapak Ibu terkait bolehkah nanti kita mencampur-campurkan suatu amal soleh dalam suatu kegiatan. Kalau dilihat dalam kitab-kitab fikih klasik Bapak Ibu, itu dalam kitab Muftah wa an al-mulafat batil ijma. Kalau seandainya mencampur-campurkan mazhab dalam satu amal ibadah sholat misalkan, maka itu bisa dianggap batal secara ijma. Tetapi timbul permasalahan dalam situasi kondisi tertentu keadaan. Coba kami Bapak Ibu, dalam mazhab ini kan hukum mazhab dia wajib, bagi mazhab Syafi'i wajib. Tapi dalam situasi kondisi keadaan seperti mu'alaf pasti berpindah mazhab. Jadi Bapak Ibu ada bab khusus sebenarnya kita ini dianjurkan untuk mengikuti satu mazhab, tapi mesti lapang dada dalam menyikapi perbedaan mazhab. Jangan sampai ibadah fikih kita yang personal kita bawa ke jemaah. Contoh, atau yang habis Quran, ketika sholat berjamaah, dikumpul sampai di halaman itu berarti tidak bisa menyikapi situasi kondisi keadaan. Jadi Bapak Ibu, pola pikir sebenarnya terkait amal soleh memang dituntut kita untuk beramal satu mazhab. Kenapa? Karena kalau menguasai empat mazhab sekaligus tidak akan cukup waktu. Cuma dalam situasi kondisi Bapak Ibu, karena keadaan kekinian atau lingkungan kita berwudu pada Syafi'i. Tapi terkadang faktor yang menjadi aneh itu ketika batal itu mazhab Maliki dari kabar. Kalau seandainya bersalaman dengan pasangan kan tidak batal disebut itu Pak. Terkadang kita memakai mazhab Syafi'i tapi yang batal mengambil mazhab Maliki. Jadi ada ulama yang berpendapat itu seakan-akan menggunakan sekehendak apa yang kita inginkan. Tapi kalau dalam masyarakat umum Pak Ibu, kalau memang menyulitkan dibolehkan. Dengan catatan apa? Kalau seandainya menyulitkan akhirnya meninggalkan amal soleh, itu yang menjadi standar ukuran sampai dibolehkan. Tapi kalau dihukumi dibolehkan secara mutlak tanpa ada batasan, itu bahaya. Seakan-akan kita membuat mazhab yang keliru. Tapi kalau dalam muamalah pasti itu talfik Bapak Ibu. Muamalah pasti talfik, apa bisa kita satu mazhab. Tapi dalam ibadah mesti hati-hati. Makanya Bapak Ibu, kamu tetap bermazhabnya berwudu Syafi'i, kalau batal mazhab Syafi'i. Kalau Bapak Ibu pergi haji nanti umrah tawaf, kan bersekolah dengan dua jenis bisa batal, maka mengikut mazhab Maliki. Dua beda Bapak Ibu. Yang pertama mazhab Maliki wudu itu mesti digosok. Kalau sunnah digosok, yang penting air sampai di kulit maka sah. Tapi kalau yang kedua tadi bedanya, kalau mazhab Syafi'i wudunya cukup sebagian, sunnah semua. Mazhab Maliki wajib semua kepala diusapkan itu dua. Jadi yang cukup tawaf pertama itu batal wudu. Disenggol kaki oleh agama India, akhirnya batal, ulang wudu. Akhir mazhab Maliki dan kita apa pesawat dan rasul bilang itu terkait pola-pola fikih. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.